Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Diah Wardani dari kelas E semester 4 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dosen pengampu Neni Mulia MPD. Saya akan membacakan kesimpulan tentang komunikasi dalam pengasuhan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi positif saat interaksi anak dengan orang tua, kemudian menciptakan kerjasama yang positif antara orang tua dan pendidik, dan juga membangun komunikasi positif antara pendidik dengan anak usia dini. Tujuan komunikasi mempelajari atau mengajarkan suatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah, mencapai sebuah tujuan, menurunkan ketegangan, dan menyelesaikan konflik, serta menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Komunikasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk komunikasi verbal sendiri yang harus diperhatikan antara lain vokabulari atau pembedahan kata-kata, phrasing, kecepatan, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, timing. Kemudian komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan dapat diekspresikan dengan berbagai cara, diantaranya ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, sound suara, gerakan isyarat. Cara membangun komunikasi yang efektif pada anak usia dini yaitu 1. Menjadi pendengar yang baik untuk anak. 2. Memberi kesempatan pada anak untuk berbicara, menuangkan yang ada di pikirannya. 3. Sejajarkan tubuh dan kontak mata dengan anak ketika berbicara. 4. Gunakan bahasa yang positif saat berbicara dengan anak. 5. Hindari penggunaan kata jangan. 6. Bicara dengan jelas dan singkat agar anak mengerti. 7. Perhatikan bahasa tubuh anak serta pahami yang disampaikan anak. 8. Empati dengan cerita anak. Ada 12 kekeliruan saat berkomunikasi dengan AUD: memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mengancam, menencap, menasihati, membohongi, menghibur, mengkritik, menyindir, menganalisa. Solusi yang harus dilakukan: 1. Tidak tergesa-gesa ketika berbicara, atur kalimat, jangan emosi sehingga lawan bicara mengerti apa yang kita komunikasikan. 2. Kenali lawan bicara kita. Setiap individu berbeda, perlakuan ia sebagai pribadi yang unik. Sadari dan pahami bahwa ketika dan kebutuhan tiap individu itu berbeda. 3. Baca bahasa tubuhnya. Tandai pesan dari gelagat dan jangkau perasaan lawan bicara. 4. Buka komunikasi dengan menjaga perasaan lawan bicara. Pikirkan bahwa anak perlu berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. 5. Menjadi pendengar yang aktif, yang membuka komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan lawan bicara. Komunikasi yang positif yaitu penuh perhatian, mendengarkan dengan yang baik, tidak mencela pembicaraan, memperhatikan ekspresi wajah, nada dan suara dan bahasa tubuh, mengulangi pertanyaan-pertanyaan untuk memahami maksud seseorang, memperhatikan respon lawan bicara, dan menggunakan bahasa yang tepat dalam percakapan. Kebiasaan-kebiasaan yang dapat membangun komunikasi efektif: biasakan mendapatkan perhatian anak sebelum bicara saat berkomunikasi, selaraskan tubuh dan kontak mata dengan anak, bicara dengan jelas, dan gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Gunakanlah pilihan kata yang positif sebagai bentuk perhatian saat anak berbicara. Coba untuk mendengarkan anak dan secara aktif memberikan umpan balik serta gunakan momen
Pati meminta maaf ketika melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih sebagai menawarkan bantuan kepada mereka, dan selalu siap sedia kapanpun anak membantu. Terima kasih, sekian. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.